Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, maaf mengganggu waktunya ya. Nah, Bapak, perkenalkan nama saya Aulia Zulfa ya Pak ya. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya ya Pak ya. Sebelumnya nama Bapak siapa? Jujun. Pak Jujun. Pak Jujun, baik. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan ya Pak ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, Bapak di sini banyak nyamuknya nggak nih di rumahnya? Alhamdulillah banyak. Banyak tuh Pak ya. Iya. Oke. Nah, maka itu saya akan melakukan promosi kesehatan tentang bagaimana perilaku memberantas titik nyamuk ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Iya. Ya baik. Oke Pak, ya ini di sini ada leaflet ya. Bisa dibuka. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara memberantas titik nyamuk. Terus juga akan menjelaskan apa itu pengertian, manfaat dan sebagainya ya Pak ya. Baik, kita mulai ya Pak ya. Iya. Nah, di sini tuh ada pengertian rumah bebas titik nyamuk. Itu tuh adalah rumah yang dimana di saat dilakukan pemeriksaan tuh bebas dari jentik nyamuk gitu ya Pak ya. Terus ya kalau bisa nggak ada nyamuknya juga gitu ya. Nah, pemeriksaan itu tuh dilakukan selama seminggu sekali ya Pak ya. Nah, terus di sini ada manfaat bebas jentik nyamuk ya Pak ya. Yang pertama itu ada populasi nyamuk menjadi terkendali dan penularan penyakit dengan perantara nyamuk dapat dicegah atau dikurangi. Jadi populasi nyamuk itu jadi sedikit ya Pak ya. Nah, yang kedua itu kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar. Contohnya apa coba Pak yang disebabkan oleh nyamuk? Demam berdarah. Maka benar. Nah, terus juga selain demam berdarah tuh ada malaria, cikungunya, terus juga ada kaki gajah juga ya Pak ya, atau filariasis. Nah, yang ketiga itu lingkungan rumah tuh jadi bersih, sehat ya Pak ya. Nah, Bapak tahu nggak penyakit yang disebabkan oleh nyamuk? Tahu. Apa? Tadi sudah saya sebutkan. Demam berdarah, Ya. malaria, cikungunya, Zika, dan juga kaki gajah. Iya, ada di situ juga ya Pak ya. Iya. Nah, Bapak tahu nggak nih yang misalkan kita lagi sakit demam berdarah, itu apa yang akan dirasakan gitu loh? Bahwa kita lagi sakit demam berdarah biasanya apa? Bapak tahu nggak? Enggak. Paling pusing, panas. Ya, gejalanya itu bisa demam, terus lesu, nafsu makan menurun ya Pak ya, Iya. mual muntah, nyeri perut, nyeri kepala, gitu ya Pak ya. Terus juga ada ruam-ruam di kulit gitu kayak merah-merah gitu ya. Nah, kalau yang disebabkan oleh malaria itu tahu nggak Pak? Enggak. Enggak, hampir sama ya Pak ya, gejalanya itu demam tinggi gitu, tapi lebih ke kejang-kejang juga gitu biasanya kalau dari malaria itu. Nah, terus saya akan menjelaskan bagaimana cara memberantas jentik nyamuk ya Pak ya. Iya. Nah, memberantas jentik nyamuk itu ada 3 ya Pak ya. Ada menguras, menutup, dan mengubur. Kalau menguras itu biasanya itu dilakukan ketika menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, tatanan kulkas, tatanan pot kembang, dan tempat air minum burung ya Pak ya. Nah, Bapak kan punya burungnya itu di depan. Ya, Iya. jadi harus sering dibersihin ya Pak ya. Iya. Gitu. Terus menutup rapat-rapat seperti penampungan air, seperti lubang bak gitu. Terus ada pohon ya Pak ya. Terus juga lekukan-lekukan yang menampung air hujan. Nah, yang terakhir itu ada mengubur dan menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air, seperti ban bekas yang biasanya tuh ban bekas terus juga kena hujan gitu ya, kan suka apa tuh, suka ada airnya gitu apa ya, itu juga bisa menyebabkan adanya bintik-bintik nyamuk. Nah, terus juga kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang gitu kan lama-kelamaan jadi kayak kotor gitu ya Pak ya. Itu paham Pak? Paham. Nah, yang terakhir itu ada cara menghindari gigitan nyamuk nih Pak. Contohnya itu yang pertama menggunakan kelambu kayak zaman dulu gitu loh Pak, yang putih-putih gitu, itu bisa. Terus juga Bapak biasanya kalau biar nggak digigit nyamuk pakai apa Pak?
obat nyamuk, terus juga bisa pakai autan ya Pak ya. Iya. Nah yang ketiga itu Bapak Bapak suka nggak misal kayak ngegantung-gantung pakaian gitu bertumpuk-tumpuk? Suka. Nah itu tuh jangan ya Pak ya, soalnya kalau yang bertumpuk-tumpuk itu bisa ada nyamuk Nyamuk. gitu ya Pak ya. Iya. Nah terus ada mengupayakan pencahayaan dan ventilasi yang memadai. Jadi pencahayaannya itu harus cukup ya Pak ya, jangan terlalu gelap gitu. Terus memperbaiki saluran talang air yang rusak. Terus juga menaburkan larvasida. Bapak tahu nggak larvasida tuh kayak gimana? Enggak. Enggak. Jadi larvasida tuh kayak bubuk pembunuh jentik. Jadi cara pakai itu tinggal ditaburin aja gitu di air gitu ya Pak ya. Kayak di bak atau di apa gitu. Nah terus memelihara ikan pemakan jentik. Contohnya apa Pak? Bapak tahu nggak? Ikan-ikan yang suka makan jentik gitu di kolam. Ikan cupang. Ya bisa mungkin apa ya. Ikan Terus nila. juga ikan nila gitu bisa. Terus yang terakhir itu menanam tumbuhan pengusir nyamuk. Misalnya itu jodia, lavender gitu, terus rosemary dan lain-lain ya Pak ya. Nah, terus juga Bapak tahu nggak cara penularan penyakit itu dari apa? Enggak. Nah, dari nyamuk itu menghisap darah gitu ya Pak ya. Nah, soalnya itu di darah itu kan si nyamuk itu ngambil sari-sari, istilahnya sari-sari protein gitu ya Pak ya. Gitu, jadi itu bisa tertular. Nah, sampai sini Bapak udah mengerti? Mengerti. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Apa Bapak siap? Iya. Siap. Bapak tahu nggak apa yang dimaksud dengan rumah bebas jentik? Bebas jentik itu adalah rumah tangga yang setelah dilakukan pemeriksaan jentik berkala tidak terdapat jentik nyamuk Iya, bagus. yang dilakukan secara berkala atau seminggu sekali. Iya, kalau manfaat bebas jentiknya? Yang pertama itu adalah populasi nyamuk menjadi terkendali. Terus yang kedua, kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit semakin besar, dan lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Ya, bagus ya Pak ya. Nah, terus gimana caranya memberantas jentik nyamuk? Pertama itu ada menguras dan menyikat tempat penampungan air seperti bak mandi. Yang kedua itu ada menutup rapat-rapat tempat penampung air seperti lubang pohon. Ketiga itu mengubur atau menyingkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti ban bekas, kaleng bekas, plastik-plastik yang dibuang sembarangan. Iya, bagus ya Pak ya. Terus yang terakhir gimana cara menghindari gigitan nyamuknya? Memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk Contohnya? seperti obat nyamuk, autan. Iya. Terus memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau di bak penampungan air Iya. seperti ikan cupang, ikan nila. Ya, bagus ya Pak ya. Bapak bisa Iya. jawab semua pertanyaan yang saya berikan ya Pak ya. Iya. Oke, karena sudah selesai, semoga apa yang sudah dijelaskan Bapak terapkan dalam kehidupan sehari-hari Bapak ya. Terus juga supaya nggak ada nyamuk-nyamuk yang banyak gitu di sini gitu, jadi sedikit lah atau nggak ada kalau bisa gitu ya Pak ya. Iya. Oke Pak, saya cukupkan sekian ya Pak ya. Iya. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.